membuat draft surat, gitu kan. Suratnya udah saya buatkan, draftnya saya kirim ke Mang Ule, kemudian malam-malam saya tagih. Nah kebetulan suratnya tanggal 14 Januari 2020, perihalnya permohonan izin dan dispensasi pembuatan trek sepeda pada lahan garis miring tanah milik Pemkot Bandung di Blok Garung, wilayah Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Ditujukan ke Bapak Wali Kota Bandung. Dari suratnya ini jelas-jelas mengatakan bahwa kami menggunakan lahan Pemkot. Kemudian kami juga memperkenalkan diri bahwa kami adalah paguyuban pesepeda Bandung Timur. Walaupun waktu itu kami masih meraba-raba kira-kira apa yang harus kita munculkan, karena pemerintah Kota Bandung tidak akan memberikan pada perorangan, tapi harus melalui sebuah organisasi atau berupa paguyuban. Nah waktu itu malam-malam itu kami membuat kira-kira mulai apa ya yang kira-kira tepat udah. Jadi akhirnya kami tetapkan paguyuban pesepeda Bandung Timur. Tapi kalau di data kami itu sampai terakhir itu kalau nggak salah ada 35 grup yang tergabung. Mudah-mudahan kedepannya kita menjadi satu kesatuan seperti sapu lidi lah. Kalau berdiri sendiri-sendiri tidak ada artinya, tapi kalau diikat dalam satu organisasi akan semakin kuat dan akan semakin bagus dan bisa dipercaya oleh pihak yang berkaitan dengan hobi kita. Nah tadi disebutkan oleh Pak Ule maupun oleh Pak Haji Beben, kita itu punya program, punya visi dan misi. Akan saya bacakan, mohon izin, mungkin agak panjang ya, tapi agar ada beberapa poin, ada 4 poin. Yang pertama, profil organisasi tempat kedudukan ini masih sementara, yaitu di Mengroni. Kemudian ada kepengurusan, ada pembina, kami berempat, ada ketua, ada sekretaris, ada seksi 1, seksi 1 umum, seksi 2 keanggotaan. Ini waktu itu dibuat karena tergesa-gesa untuk membuat surat ini, karena kami diminta untuk segera memasukkan surat ke wali kota. Kemudian yang ketiganya pendanaan. Kami pendanaan bahwa kami itu adalah dari hasil donasi dari rekan-rekan yang pernah bermain di trek Kanhai ini dan juga dari sponsor yang ada. Kemudian yang B ini yang berkaitan dengan visi dan misi. Kalau visi itu mungkin cita-cita lah ya. Visinya yaitu menciptakan khasanah olahraga sepeda yang unggul. Jadi trek Kanhai ini tidak asal gitu, tapi memiliki visi, memiliki cita-cita menyediakan, menciptakan khasanah olahraga sepeda yang unggul. Kalau khasanah itu tidak satu bentuk, jadi yang seperti tadi Mengulai sampaikan, ada untuk eksi, untuk DH, dan untuk pumping track gitu kan. Kemudian misi, nah ini misinya yang pertama menyediakan destinasi sarana olahraga sepeda gunung yang kita lihat sekarang. Kemudian memupuk jiwa kesedekawanan guyup para pesepeda gunung. Kemudian yang C-nya memupuk jiwa sportivitas dan keterampilan bersepeda. Nah ini kalau tadi Beben tadi nanti ada semacam tempat kursus atau sekolah bersepeda di sini. Kemudian yang keempatnya memupuk jiwa mencintai lingkungan. Ini yang berkaitan dengan penanaman pohon, penghijauan ini. Saya intisarikan dari program pemerintah Kota Bandung atau programnya Pak Wali Kota, saya buatkan dalam satu misi ya, supaya ada kesesuaian dan kita mendapatkan izin begitu tadinya. Kemudian yang ketiga, sasarannya itu pesepeda pemula anak-anak, TK, SD, remaja dan dewasa. Kemudian yang B-nya pehobi bersepeda, BMX, cross country, all mountain, AM, dan DH downhill. Kemudian yang C-nya komunitas pesepeda sekota Bandung. Jadi tidak terbatas untuk Bandung Timur. Tapi kenyataannya memang ada yang dari Kopo, ada yang dari Cimahi kalau nggak salah ya, ada yang dari Majalaya juga.
yang masuk ke dalam grup kita. Kemudian yang ketiganya komunitas sepeda sekota Bandung. Jadi kita Paseban, tapi kita juga bisa berkumpul bersama dengan GBB, gitu, kalau salah ya. Ada komunitas-komunitas lain di luar Bandung Timur. Kemudian yang terakhirnya para atlet sepeda MTB sekota Bandung. Nah, dalam keanggotaan yang waktu itu baru teridentifikasi baru ada 20. Atum, Ungu Jumbrong, Dor, Cengos, BJG, Baragajul, Let's Go, Gazebo, Republik, Rebel di sininya, Stone Lover, Cipas, ada BAC, ada Kukurusukan, ada Ikro Gowes, ada Republik, Malawung, ada C3, ada MTB Enjoy, ada MPGS, ada Sunmori, nah saya dari Sunmori, ada juga Ledot, ini baru 20 waktu itu. Nah, kemudian kami setelah menyusun itu memiliki rencana strategis. Yang pertama, rencana strategis kita yang akan kita wujudkan dan kita cita-citakan yang pertama, pengurusan izin penggunaan trek Kanhai, lahan trek Kanhai. Jadi alhamdulillah sudah berhasil 99% ini. Nah, nanti cuman saya dapat wanti-wanti dari Pak Wakil dan Pak Wali, ini harus benar-benar kita ini bisa dipercaya gitu ya. Kemudian pembuatan dan pemeliharaan trek Kanhai nanti apalagi setelah diperpanjang, kita bukan hanya menggunakan saja tapi kita juga memelihara. Barangkali kalau memelihara nanti memerlukan dana dan biaya, ya kita ambil dari donasi barangkali. Kemudian ada latihan rutin, memang di sini ada latihan rutin. Saya juga nggak menyangka hari kerja ada yang latihan pagi, ada yang sore, dari hari Senin sampai hari Minggu gitu kan. Kemudian pertemuan dan pembinaan mental spiritual, ini yang nanti barangkali karena Mang Ule sudah meng-hire para ustadz, insya Allah ya Pak Ustadz ya, nanti barangkali bisa kita formulasikan dan kita laksanakan. Di sini ada bahwa tahun-tahun yang lalu juga di sini ada buka bersama, taraweh, kemudian bakti sosial, membagikan bingkisan menjelang Idul Fitri waktu itu. Kemudian ada bakti sosial. Nah, ini barangkali kalau bakti sosial kita berkaitan difokuskan ke turut aktif berperan serta dalam penghijauan, penanaman, pemeliharaannya sampai tanaman itu benar-benar tidak mati lah begitu. Kemudian ada rekaman kegiatan, kemudian ada janji juga dari kami bahwa saya sampai pernah dimarahi sama Pak Wakil Wali Kota berkaitan dengan trek Kanhai ini. Kemudian dengan Pak Wali yang paling ngeri itu dalam waktu singkat dipanggil orang lain itu mengajukan ke Pak Wali itu untuk audiensi. Kalau kita ini benar-benar istimewa, dalam waktu 1 hari diberi kesempatan untuk mempersiapkan program. Langsung saya berempat bingung gitu, siapa yang mau jadi juru bicara gitu, saling gitu. Nah, itulah itu sampai Pak Wali itu mukul, nggak tahu saya juga itu apa mukul sayang apa mukul kehel gitu kan. Kata Pak Wali itu, kunaon wani-wani make tanah Pemkot gitu. Waktu itu sampai berbicara begitu, kunaon gitu. Saya bilang abdi masa para kanca Pak, datos juga widi mau bapak we anu telat cinta gitu. Ya benar bahwa surat itu sampai saat ini belum ada jawaban tertulis. Nah, kenapa saya menginginkan waktu itu ada surat jawaban tertulis? Karena untuk jaga-jaga ke depannya yang hal-hal yang tidak diinginkan. Dan saya juga tidak mau begitu udah jadi, udah bagus. Nah, yang yang merintis ini tersisih. Nah, itu yang saya tidak harapkan. Makanya dikumpulkan pada saat ini kita supaya menjadi satu ikatan sapu lidi saya gitu kan. Kita kuat gitu kan. Kita bisa menangkal hal-hal yang lain. Karena apa? Saya sendiri dari salah seorang kepala dinas sampai begini. Nah, eta barudak cenah dipanggieunkeun trek gitu kan. Cing cenah saya panggieunkeun trek ke motor gitu kan.
Itu salah satu seorang kepala dinas sampai ke telinga saya seperti itu. Nah, inilah kesempatan kita untuk kita bersama-sama merapatkan barisan, gitu kan, bersama-sama menciptakan dan mewujudkan bahwa Trekan Hai ini benar-benar milik kita, untuk kita, dan kita terbuka untuk semua orang yang suka bersepeda. Kita silakan mereka untuk berlatih di sini, gitu kan. Nah, yang menjadi fokus kami waktu itu ke Pak Wali Kota dan ke Pak Wakil Wali Kota bahwa Trekan Hai tidak akan memungut berupa tiket, gitu. Jadi pengalaman di tempat lain bahwa setelah jadi kemudian dipungut, gitu kan, dipungut sudah gitu menjadi rebutan orang-orang yang di luar kita. Nah, saya tidak harapkan seperti itu. Nah, makanya waktu kemarin-kemarin saya berkoordinasi dengan satuan gugus tugas Citarum Harum yang membackup kegiatan kita dari Kodam 3 Siliwangi. Itu kita jongjon lah, alhamdulillah. Kemudian saya juga pernah berkoordinasi, ikut rapat sampai dimarahin juga dengan tingkat kelurahan, kecamatan, LPM. Tapi alhamdulillah semua itu berkat kerja sama kami bisa meyakinkan mereka untuk yang menerima, gitu, untuk menerima kehadiran rider yang berlatih di Kanhai. Nah, ini salah satu prasyarat yang waktu itu ada izin dari kelurahan, dari kecamatan, termasuk dari pihak-pihak yang lain. Dipertanyakan ada nggak izinnya, gitu. Saya bilang ada, gitu. Saya perlihatkan ada suratnya yang disampaikan ke Pak Wali Kota. Ini senjata saya untuk menangkis orang-orang yang tidak suka pada kita apabila terjadi pada kemudian hari. Nah, setelah beberapa kali audiensi dengan Pak Wakil, kemudian dengan Pak Wali Kota, nah alhamdulillah kita dikolaborasikan dengan programnya Pak Wakil dan Pak Wali Kota, yaitu program penghijauan Blok Garung, gitu. Nah, yang telah dilakukan itu Bukit Celeng, Mbah Garut. Nah, itu kita akan wetland nanti akan seperti itu. Malah waktu terakhir Pak Kadi sampai bilang gini, cing atuh cenah, gitu kan, gue serkan hai teh muhibah lah, gitu. Jadi bersepedalah di Mbah Celeng, gitu kan, bersepedalah ke sana. Saya bilang insya Allah nanti suatu saat bakal kami datang ngabring seperti itu. Nah, itu sepak terjang sampai dengan hari-hari kemarin atau mungkin hari esok bahwa kami itu istilahnya dibalapkan ku Pak Wakil, dikasih waktu harus selesai bulan Agustus ya, itu dibalapkan. Yang kasihan itu yang ada di sini ya Pak Haji Beben sama Mang Roni tiap hari ke sini, sama ini yang 2 rider nih, Alpi sama Dilan, kemudian satu lagi sama Acil. Itulah yang menjadi ujung tombak untuk mengawal yang menggarap dari atau mendampingi dari DPU, Dinas Pekerjaan Umum, karena Dinas Pekerjaan Umum memiliki tanggung jawab untuk pencegahan banjir mulai dari hulu. Jadi di daerah hulunya, di pegunungannya dihijaukan untuk mengurangi bencana banjir di daerah Gede Bage atau daerah Cinambok. Nah, seperti itu programnya. Jadi ada sesuatu, ada chemistry lah, cek berudak kayak itu, ada chemistry yang nyambung antara kami Paseban aja ya, atau pesepeda Kanhai dengan pemerintah Kota Bandung. Nah, kalau kata Mang Ule tadi asal ditonjok cocok bahasa Sunda namanya Mang Ule ya, gitu, minta segelas air ini dikasih 1 dep, kita kewalahan karena kita seperti dibalapkan. Nah, makanya barangkali nanti kedepannya kita pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan membentuk keorganisasian Paseban yang benar-benar memiliki kekuatan hukum. Insya Allah nanti ke depan akan kami pikirkan dan akan kami rancang seperti apa ke depannya untuk mencapai visi, misi, strategi
dan sasaran yang telah digariskan. Karena hal ini sudah dibaca oleh Kepala Dinas. Waktu bikin surat kami tembusan Kepala Dinas BPKA, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang mengelola aset milik Pemkot, kemudian Dispora, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, mereka berkepentingan juga, kemudian DPKP 3, kemudian KONI yang pernah kami kirim suratnya, satu lagi ada 3, 4 kalau nggak salah. Nah, inilah yang telah dilakukan oleh kami. Nah, jadi sekarang ya akan saya kembalikan, gitu kan. Jalan sudah terbuka, kemudian impian sudah kenyataan, sudah ada 90% seperti sekarang ini, dan nanti rencananya kan pumping track mau di kayak yang di KSG kayak gitu. Nah, itulah yang menjadi jalan atau jalannya dari awal sampai pada saat ini atau pada yang akan datang. Nah, nanti kedepannya ini akan menjadi pusat atau destinasi wisata, taman wisata, hutan taman wisata Kanhai Bike Park. Nanti bakal mungkin ya, mudah-mudahan di sini nanti ada nama yang gede gitu kan. Taman wisata Kanhai Bike Park ini akan menjadikan kebanggaan kita semua yang ada di sini dan kebanggaan Kota Bandung. Insya Allah saya berkoordinasi terus dengan dinas-dinas terkait untuk meyakinkan bahwa rider yang berlatih di Kanhai dan yang tergabung dalam Paseban ini adalah benar-benar memiliki niat yang baik, niat yang ikhlas untuk memajukan persepedahan di Kota Bandung pada khususnya. Itu barangkali yang perlu saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya-tanya seperti apa, kenapa, nah itulah langkah-langkah yang telah kami lakukan, dan untuk itu kami meredih untuk ikut mendukung, ikut bekerja sama, dan ikut memelihara dan ikut menjaga trek Kanhai ini untuk untuk kemajuan dan sesuai dengan cita-cita yang ada dalam surat yang telah disampaikan ke Pak Wakil Wali Kota, Pak Wali Kota. Barangkali itu tambahan dari saya, ada panjang, maaf nih. Nah, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambahin dikit ya, punten satacana ya, nambete kedah nama perkenalan tiap komunitas ya lah, nambetenya di mana perwakilan di mana mau waktunya pilih tercekap gitu, dan disingkat wae, mudah-mudahan ke di akhir biasa silaturahmi pengenalan. Ya, kita kembali lagi ke trek Kanhai. Nambahin sedikit ya, kita punya kenapa sih trek Kanhai ini dibuat sama siapa? Mungkin sebagian ada yang tahu, sebagian nggak ada. Ini ada swadaya dari donasi, terus yang jelas ada dari Abah juga mengeluarkan dana karena berharap ada peningkatan ekonomi lah, minimalnya Abah di sini domisili sebagai penggarap dari sini, makanya Abah juga berharap di sini jadi rame, warungnya jadi rame, jadi meningkat perekonomiannya. Terus kita juga ada sistemnya dana usaha lah ya. Di antaranya kita membuat kaos Kanhai, mungkin rekan-rekan juga ada yang tahu ya, Merah dan hitam. yang merah dan hitam. Nah itu alhamdulillah kemarin penjualannya baiklah, bagus lah. Mungkin rider-rider juga banyak yang ada yang kebagian, ada yang nunggu produksi kembali. Nah itu kan mesti dilaporkan, mungkin Kang Roni bisa melaporkan nanti setelah ini, bisa melaporkan berapa yang terjual, terus ada kasnya, ada berapa keuntungannya, soalnya itu kan ada keuntungannya untuk dipakai ini gitu ya. Mungkin buat kemarin ada penerimaan tamu dari Pemkot atau dari mana-mana lah, ada pengeluaran yang lainnya dari hasil dananya dari kas itu gitu. Mungkin baru nambah. Gorowok lah. Alhamdulillahnya kemarin bahwa donasi dari teman-teman dan rekan-rekan alhamdulillah telah sampai, dan mungkin rekan-rekan juga ya bertanya-tanya, eta trek gratis gitu rek di mana?
menang biaya gitu, asa mustahil lamun ayeuna masuk trek tidak ada kontribusi gitu. Nah tapi saya bertekad pengennya ya kumaha carana lah sangkan trek bisa terawat tapi semua orang bisa menikmati dengan gratis lah gitu. Dan timbullah ada ide ya sedikit, yaitu membuat donasi, membuat kaos ya, yang alhamdulillah sudah penjualannya mencapai 200 lebih lah, dan biayanya yaitu mendapat keuntungan 25.000 dari per satu pieces. Jadi ongkos produksinya kan sudah diutarakan ya, dulu pas penjualan ongkos produksi 50.000 dan dijual ke rekan-rekan 75.000 ya, 25.000. Dan itu alhamdulillah udah terkumpul ya sebesar kalau kali 25.000 itu kan ada saya dari kaos aja ada 5 juta. Kalau 200 ini lebih ya, lebih 216-an. Nah terus ada juga dari rekan-rekan yang berdonasi langsung ya, dari dari produk-produknya ya, yang membuat produk seperti jersey, terus outwear, itu ada beberapa yang mencapai itu menambahkan alhamdulillah ya gitu ya, dari pembelian kaos diantaranya bisa berwujud lah, meskipun itu nggak seberapa dari masuk ke biaya ongkos macul dan lain-lain lah. Nah mungkin kedepannya kita dari pengen gratis tapi kan mesti dirawat nih si trek tuh biar nyaman, biar enak. Nah kita mungkin caranya seperti ini, kita yang memakai kita jual produk, ada untungnya kita buat perawatan trek gitu. Tahu semua ya yang donaturnya mungkin saya tidak bisa sebutkan satu-satu karena lumayan banyak ya, dan alhamdulillah ya saya pribadi tidak kesulitan gitu, tidak nombokan lah, aya wae gitu, tiap ada perubahan trek gitu aya nu masuk, Ron dia jangan nambahan Ron, terus ada yang beli kaos nggak mau dikembaliin gitu, beli kaosnya ngasih 500.000 gitu, ada yang ngasih 200 gitu satu kaos itu. Jadi alhamdulillah sampai saat ini saya pribadi ya tidak menombokan gitunya, menombokan. Alhamdulillah antusias dari rekan-rekan sangat membantu, dan mungkin rencana ke depannya mungkin akan seperti itu, mulai kebaca gitu. Tadinya kita niatnya kan terus terang kalau pertama membangun trek ini kita patungan yang ada di sini gitu, patungan misal untuk ongkos yang nyangkul, si petani yang nyangkul itu kan ongkosnya sabedug sampai siang itu 70.000. Jadi yang nyangkul itu kadang ada 3 orang, ada 2 orang gitu tiap hari, dan kita kan perlu dana itu, kita patungan tapi ya seikhlasnya gitu. Dan setelah trek berjalan alhamdulillah langsung banyak yang ngasih, dan saya langsung salurkan gitu, langsung
ada dana ini bikin dan seperti yang sudah dilihat ya, trek yang ini kan udah banyak sekali jalur-jalurnya gitu. Jadi itu adalah murni dari donasi rekan-rekan semua gitu. Dan mungkin kalau saya sebutkan ya mungkin agak panjang, terus tidak bisa detail, dan insya Allah lah kalau donasi saya salurkan langsung, insya Allah saya sama para pembina saya tidak sendiri, saya suka melakukan laporan ke para pembina dan rekan-rekan yang dekat gitu. Jadi keuangan donasi terkontrol sama para pembina gitu. Jadi dan rencana ke depan akan seperti itu. Jadi untuk perawatan trek saya akan mendapatkan dari membuat merchant atau produk-produk yang nanti bisa dijual ke rekan-rekan gitu ya. Jadi dengan membeli produk Kanhai itu sama dengan berdonasi untuk perawatan trek gitu. Jadi itu sifatnya kan mau beli mangga, mau enggak ya harus gitu. Yang KTR kanan batur make orang teh. Karunya orang bisi ya bisi minder. Bisi terawas ya. Jadi ya sifatnya seperti itulah. Jadi tidak mudah-mudahan tidak memberatkan ya, dan saya juga pertimbangkan untuk harga ya tidak terlalu atas. Kas Kanhai akan diisi dengan keuntungan dari penjualan produk-produk yang berbau Kanhai gitu. Jadi ya akan seperti itu. Kas-kas itu sendiri ya mungkin dipakai untuk satu perawatan trek ya yang utama, keduanya seperti ada acara-acara riungan dan mempersiapkanlah jamuan kalau ada mungkin tamu-tamu yang datang ke sini. Seperti kemarin ya terus terang donasi terpakai buat sedikit buat penyambutan Pak Wali Kota, Pak Wakil, terus Pak Komandan dari sektor 22 ya Pak. Dan berkumpul juga ya mungkin ada sedikit yang dana yang terpakai untuk kumpulan-kumpulan seperti ini. Terus ada lagi ya mungkin saya sudah salurkan juga buat alat-alatnya untuk P3K kan di sini rawannya ada yang ya berdarah gitu ya, yang lecet-lecet gitu. Ini saya udah ini kan P3K terus sama tool ya, mungkin ada yang kempes, ada yang patah atau apa, tool bisa nanti kalau misalkan ada rekan-rekan kesulitan sedikit-sedikit saya siapkan atau tambahkan alat-alat yang mungkin secara untuk perbaikan sementara lah gitu, biar yang penting bisa dipakai sampai pulang gitu. Jadi itu mungkin perlunya kas Kanhai, dan nanti akan isinya dengan seperti itu dari produk-produk hasil penjualan produk-produk yang dibuat nanti di Kanhai. Mungkin cukup saja. Nah, mungkin
sekarang ada ide lah dari rekan-rekan atau saran atau pertanyaan yang mungkin akan menambah wawasan kita gitu, kita semua, dan bisa menambah kreativitas kita gitu. Jadi silakan, barangkali ada rekan-rekan yang ingin menyumbangkan saran dan usul gitu, atau pertanyaan boleh lah. Saran usul pertanyaan. Mangga. Sok mangga nu aya nu bade.